Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihil faizina biridallah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi akrimni bil fahmi wal hifz hatta anna kulla man sami'a qiraati yazzad riqatun fi qalbihi wa in kana qasiyal qalbi. Ilahi akrimna bir rizqil halal warzuqna min haitsu la yahtasib. Yang kita hormati Tua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Pak Dr. Andes Haji Abdullah Muhammad beserta seluruh jajaran pengurus, yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Irwan Hasan Basri, Bapak Ketua RW 05 Mekarjaya Bapak Usman, Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah terkhusus kepada muallif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat dari ilmu yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang kedua, kita doakan jamaah kita yang sedang sakit, kurang sehat, terkhusus Bapak Tulus yang informasinya juga dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab 29 hari karena kemarin sudah diru'yah dan terlihat hilal awal bulan Sya'ban, dan hari ini kita masuk tanggal 1 bulan Sya'ban. Awal Ramadan kemungkinan berbeda. Ya. Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11 Maret kalau tidak salah ya, berdasarkan hisab. Namun berdasarkan hitungan dan ru'yah bahwa hilal awal Ramadan kemungkinan tidak terlihat, tidak imkanur ru'yah karena di bawah 3 derajat. Kemungkinan Sya'ban ini adalah 30 hari. Ya, karena ru'yahnya, hilalnya tidak bisa diru'yah karena derajatnya sangat kecil. Ya. Namun bagi Muhammadiyah dengan hisab hakiki, wujudul hilal walaupun tidak terlihat, mereka beristihad berarti sudah ganti bulan. Tetapi insya Allah lebarannya bareng. Ya. Kira-kira enakan puasa beda lebaran bareng apa puasa bareng lebaran beda, Pak? Dua-duanya bareng ya, Bu ya. Jangan ngambil yang giliran puasa, ngambil yang belakangan, lebaran ngambil yang duluan. Ya, curang namanya.
Ini baru beberapa kemungkinan berdasarkan hitungan hisab. Ya, mungkin ya. Kita puasa kalau ikut pemerintah 12 Maret kalau tidak ada perubahan. Karena 30 hari mengikuti istiqmal ya, karena hilal tidak terlihat. Nah, karena ini bulan Sya'ban, ya, saya sedikit membahas apa yang ada di dalam bulan Sya'ban. Ma'adha fi Sya'ban. Ada apa sih di bulan Sya'ban? Ya, mengingatkan kembali bahwa Sya'ban ini adalah bulan yang istimewa. Fa inna syahra Sya'bana minal ashhuril karimah wal mawasimil azimah. Ya. Bulan Sya'ban itu adalah termasuk dari bulan-bulan yang mulia. Kenapa? Wahwa syahrun barakatuhu masyhurah. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang keberkahannya itu masyhur. Ya, terkenal, dikenal, ya. Wa khairatuhu maufurah. Dan kebaikannya itu berlimpah. Wal gona wa taubatu fihi min a'zamil gonaimis salihah. Dan taubat tidak di bulan Sya'ban itu termasuk dari kebaikan kalau gonaim itu artinya adalah rampasan, artinya kebaikan yang berlimpah. Ya. Jadi di dalam bulan Sya'ban ini merupakan kebaikan yang besar, keberkahan yang banyak, bahkan wa ta'atu fihi min akbaril mutajirir rabihah. Taat di dalam bulan Sya'ban itu seperti perniagaan yang menguntungkan. Ya. Ja'alahullahu midmaraz zaman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, arena di ini wa dhamina fil littaibina al-aman. Dan Allah menjamin keamanan bagi orang-orang yang bertaubat. Man awwada nafsahu fihi bil istihad faza fi ramadhana bi husnil i'tiyad. Orang yang membiasakan di bulan Sya'ban ini, maka dia di bulan Ramadan akan memperoleh kebaikan yang besar, kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah. Nah, oleh karena itu bulan Sya'ban menjadi salah satu bulan yang istimewa sekaligus bulan yang terkadang dilupakan. Kenapa dilupakan? Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang kejepit antara Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dengan keagungan yang luar biasa, sehingga fokus kaum muslimin di bulan Rajab itu, selain Rajab adalah bulan yang haram, bulan yang mulia, di bulan Rajab bahasannya adalah bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj dan seterusnya. Bahkan di bulan Sya'ban juga masih ada, bahkan banyak orang yang memperingati Isra dan Mi'raj. Lalu kemudian memasuki bulan Ramadan, yang dipikirin adalah bagaimana Ramadan nanti, apa yang udah disiapkan. Makanya bulan Sya'ban lebih sering dipakai buat tawakufan biasanya. Ya, istirahat sementara berbagai pengajian karena menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi tawakufannya karena menghadapi bulan Ramadan, bukan karena bulan Sya'bannya. Padahal di bulan Sya'ban ini ya, ada keberkahan, keistimewaan dan keagungan yang luar biasa. Orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Sya'ban, maka sungguh dia nanti pun di bulan Ramadan akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Apa sih makna dari kata Sya'ban? Ya, orang Arab dulu itu memberikan nama bulan biasanya ada asal usul, ada hikmah, ataupun ada makna di balik penamaan bulan. Kayak Ramadan itu kan diambil dari kata ar-ramdha.
Kenapa romdo? Romdo itu artinya panas yang sangat. Karena dulu ketika orang Arab memberikan nama bulan Ramadan, itu di saat cuaca yang sangat panas dan membakar. Maka disebut namanya Ramadan. Termasuk juga di dalamnya Sya'ban. Dari apa Sya'ban itu? Sya'ban itu diambil dari kata yatasya'abu yang pertama. Ya. Terhimpun. Jadi Sya'ban itu adalah bulan terhimpun. Terhimpun apa? Terhimpun khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Ada lagi maknanya sya'abana. Ya. Sya'abana, ini dua kata digabung menjadi Sya'ban, yang artinya adalah tersiarnya keutamaan. Jadi masyhur keutamaan yang ada di dalamnya. Wakila mustaqqun minasyi'bi, dari kata syi'bi ya diambilnya, maknanya adalah tariqun fil jabal, jalan di gunung. Jadi kalau orang pendaki gunung itu biasanya ada rute, ada jalan yang sudah disiapkan ya untuk pendaki gunung ya. Maksudnya adalah tariqul khair, jalan kebaikan. Ada lagi minasya'bi, dari kata asy-sya'bi ya, dengan fathah huruf shinnya, maknanya adalah al-jabar ya. Artinya adalah memulihkan. Apa maksudnya memulihkan? Fayazbarullahu fihi kasral qulub. Allah memulihkan di dalam bulan Sya'ban itu kekerasan atau pecahnya hati. Jadi kesempatan bagi yang galau di bulan Sya'ban ini untuk bisa move on gitu bahasa anak mudanya gitu. Karena di bulan Sya'ban ini Allah kasih kesempatan kepada siapapun yang ingin ya memperbaiki hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan memulihkan hatinya. Dan masih banyak lagi pendapat. Intinya dari semua makna kata Sya'ban ya, secara bahasa ini menunjukkan bahwa Sya'ban adalah bulan yang baik, bulan yang penuh dengan kebaikan. Lalu wa madza fi Sya'ban, apa yang terjadi atau ada apa sih di bulan Sya'ban? Bulan yang penuh kebaikan ini ternyata dalam sejarah tercatat bahwa di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa penting. Apa yang pertama? Tahwilul kiblati, berpindahnya kiblat. Jadi di bulan Sya'ban ini pernah terjadi pemindahan kiblat dari Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis yang sekarang berada di Yerusalem, ya, Palestina, dipindahkan ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah di Masjidil Haram. Jadi Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis pernah menjadi kiblat umat Islam. Makanya Rasulullah pernah berpesan, kalau perjalanan jauh, suka pelesiran jauh, jangan sampai dilewatkan 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Al-Aqsa, yang ketiga masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi. Keliling dunia kemana-mana, ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana. Tapi 3 tempat ini tidak pernah didatengin. Maka dia berarti tidak mengindahkan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya, Masjidil Haram dengan umrahnya, kemudian Masjid Nabawi dengan ziarah ke makam beliau, ke Masjid Al-Aqsa juga banyak hal yang ada di sana. Ya. Di antaranya di Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock atau di Baitul Maqdis, itu ada telapak Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan melaksanakan Mi'raj. Ya, makanya ada lubang, tangan dimasukin untuk bisa menyentuh bekas telapak Rasulullah SAW itu. Ada batu yang tadinya mau ikut Nabi Mi'raj tapi nggak boleh ngikut. Ya. Dan lain sebagainya. Bahkan di masjid tersebut terjadi peristiwa penting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum baginda naik ke atas langit, bahwa Nabi memimpin sholat berjamaah yang makmumnya adalah para Nabi dan Rasul. Ya. Jadi Baitul Maqdis adalah tempat yang sangat bersejarah. Makanya salah satu
tempat suci bagi umat Islam dunia selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah Masjid Al-Aqsa. Ya. Nah, tahwilul kiblah, berpindahnya kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Masjidil Haram sampai saat ini diawali sebenarnya dengan keinginan Rasulullah SAW. Karena fi syahri Sya'bana tahwilul kiblati min Baitil Muqaddasi ilal Ka'bati. Wa qad kana Rasulullah SAW yantaziru dzalika bi raghbatin qawiyah. Rasulullah SAW itu menunggu momen tersebut, ya. Menunggu momen tersebut dengan harapan yang besar, harapan yang kuat agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan Ka'bahnya, memindahkan kiblat. Wa yaqumu fi kulli yaumin muqalliban wajhahu fis sama. Setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan mukanya ke langit. Ya taraqqabul wahya ar-rabbani hatta aqarrallahu ainahu wa a'tahu manahu. Rasulullah SAW menanti wahyu, menanti wahyu untuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginannya untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjid Al-Haram. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyenangkan baginda Nabi Muhammad SAW dan memberikan apa yang diinginkannya. Wa haqqaqa matlubahu bima ardah, dan Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang diinginkan dan diridhai, disenangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sampai kemudian turun ayat surat Al-Baqarah 144 agar Rasulullah SAW memindahkan, ya, memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram, dan ini terjadi di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW dan kaum muslimin, ya, salat menghadap Baitul Maqdis itu selama sab'ata asyara syahran wa salasata ayyam. Jadi Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin sebelum kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah, mereka salat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Jadi setahun setengah kurang lebih. Ya. Setahun setengah Rasulullah ketika salat menghadap Baitul Maqdis. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, memerintahkan atau wahyu untuk berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis yaumas salasa pada hari Selasa lin nisfi min Sya'bana pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi nisfu Sya'ban, ya, selain banyak keutamaan dan ada ritual, ternyata nisfu Sya'ban itu adalah di mana hari dan tanggal berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Masjidil Haram. Ya. Nisfu Sya'ban tuh, ya, pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban itu adalah raf'ul a'mal, diangkatnya amal-amal kita. Ada progres yang disampaikan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengangkat amal ini, laporan amal ini tidak hanya terjadi di bulan Sya'ban. Jadi amal perbuatan kita ada yang dilaporkan setiap tahun, ada yang dilaporkan setiap minggu, ada yang dilaporkan setiap hari. Ya. Ternyata dalam sebuah hadis, aplusan, kalau kita menjaga, itu bukan cuma security doang, Pak. Malaikat juga ternyata aplusan, malaikat siang dan malaikat malam. Ya.
Malaikat malam aplusan kepada malaikat siang terjadi di waktu subuh. Dan malaikat siang aplusan kepada malaikat malam di waktu asar. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, bagaimana keadaan hambaku? Maka malaikat menjawab, mereka melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, umat hamba-hambamu, ya, mereka berkumpul. Ya, mereka berkumpul di waktu sholat. Jadi malaikat laporan bagaimana? Kondusif, ya, atau tidak laporannya? Alhamdulillah kondusif. Kenapa? Ketika kami berganti tukeran shift, tukeran aplusan waktu, mereka dalam keadaan sholat. Kata malaikat malam. Kata malaikat siang, ketika mau ganti ke malaikat malam juga laporan bahwa ketika mereka meninggalkan tempat posnya di siang hari, ya, manusia kaum muslimin dalam keadaan sholat asar. Jadi laporannya baik. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis ini. Ya, hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum ayatanawabuna malaikatun bil laili wa malaikatum bin nahar wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Summa ya'ruju alladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Ini hadis sahih. Ya. Jadi kalau bahasa kitanya malaikat malam ya ta'aqabuna malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar, tukeran, bergantian, aplusan malaikat malam dengan malaikat siang. Ya. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asri, dan mereka ketemu, malaikat malam dan malaikat siang itu ketemu itu di waktu sholat subuh dan sholat asar. Ketemunya nih, ya. Jadi malaikat malam mau lepas tiket gantian sama malaikat siang, ketemunya di subuh. Malaikat siang mau lepas tiket dengan malaikat malam, ketemunya di waktu asar. Summa ya'ruju alladzina batu fikum. Kemudian malaikat yang udah lepas tiket naik, ya. Fayas'aluhum rabbuhum, kemudian Tuhan mereka bertanya kepada mereka, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, pada Allah lebih tahu. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan ketika kalian lepas piket, hamba-hambaku tuh lagi ngapain? Ya. Fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusalluna. Ketika kami datang pun mereka dalam keadaan sholat. Kata malaikat siang, saya datang dia lagi sholat. Saya lepas piket di waktu asar, mereka lagi sholat. Kata malaikat malam, kami datang di waktu asar, mereka lagi sholat. Kami lepas piket juga dalam keadaan sholat. Itu laporkan amal kita setiap hari. Nah, di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban ini kita dilaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hitungan hitungan dalam satu tahun. Nah, dia berdasarkan hadis, ya, sebuah hadis dalam sebuah keterangan, zaka syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal li rabbil alamin wa habbu an yurfa amali wa ana shaimun. Riwayat An-Nasa'i. Jadi Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia karena terdapat di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di bulan itu diangkat amal kita, dilaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku menginginkan, menyenangi ketika amalku diangkat, dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Rasulullah SAW itu, ya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha,
aku tidak aku tidak mengetahui puasanya Rasulullah SAW yang lebih banyak selain dari bulan Sya'ban. Kalau Rasulullah puasanya sering, ya, Senin Kamisnya, kemudian Ayyamul Bidnya dan seterusnya, sehingga ketika beliau berpuasa tidak akan berpengaruh terhadap beliau ketika masuk Ramadan. Ya. Bahkan ketika tidak ada sarapan saja pagi-pagi di rumahnya dan beliau belum makan apa-apa, maka beliau saat itu berniat puasa sampai sore. Beda sama kita yang jarang puasa, ya, boro-boro puasa sunnah Sya'ban, puasa Rajab juga kemarin kagak, Senin Kemis juga boro-boro, Ayyamul Bid lupa. Ya, kapan sih Ayyamul Bid itu kan 13, 14, 15, puasa sunnah di saat purnama kalau malamnya. Nah, makanya kemudian ada dalam aturan fikih di bulan Sya'ban ini, ya, bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, kayak kita nih, puasa Ramadan doang, ya. Kalau tidak terbiasa dengan puasa sunnah, dan kemudian kalau dengan puasa sunnah akan mengakibatkan terjadi sesuatu dalam tubuhnya yang membuat dia tidak berpuasa Ramadan, maka sejak pertengahan Sya'ban sampai akhir Sya'ban tidak diperbolehkan puasa. Kenapa? Persiapan dia menjaga Ramadan betul-betul bisa melaksanakan puasa. Jangan gara-gara puasa sunnah, kemudian sakit, Ramadannya malah kagak puasa. Kira-kira begitu, ya. Makanya kalau tidak terbiasa, tetapi kalau sudah terbiasa puasa, ya silakan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hatta sampai pertengahan Sya'ban sedikit pun, sampai sebelum menuju Ramadan, silakan untuk melaksanakan puasa sunnah. Karena Nabi puasa sunnah di bulan Sya'ban, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, itu lebih banyak dibandingkan puasa-puasa sunnah di selain bulan Sya'ban. Kalau yang terbiasa puasa. Kalau nggak biasa, ya baru puasa 2 hari udah ampeg misalkan, baru puasa ini udah ini, khawatir nanti Ramadan dia tidak puasa gara-gara sakit. Kan yang disalahin nanti bukan bukan Sya'bannya, tapi kadang-kadang disalahin puasa ini gara-gara puasa kemarin gue jadi sakit begitu. Karena orangnya baik yang ya. Kita lebih mudah menyalahkan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga, di bulan Sya'ban itu adalah syahrus salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bulan salawat kepada Nabi. Kenapa dikatakan bulan salawat kepada Nabi? Karena ayat surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya disebut dengan bulan salawat kepada Nabi. Ada beberapa kebiasaan kita, ini bukan keliru, bukan salah Pak, tapi kurang penempatan saja tentang membaca salawat, ya. Ini biasa kita lakukan, tapi penempatannya kurang pas. Nggak salah, karena salawat kapanpun dibaca nggak salah, tapi penempatannya yang kurang pas. Yang pertama, ketika antara 2 khutbah kita baca salawat, bahkan dipimpin oleh Bilal, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, gitu kan, ketika khutbah pertama selesai dan khatib duduk. Padahal yang diperintahkan oleh khatib apa Pak? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu. Yang diperintahkan oleh khatib apa? Istighfar. Yang kita baca? Enggak, yang kita baca biasanya apa? Allahumma sholli ala Bilal, ya. Enggak salah, cuman pasnya tempatnya enggak pas.
Harusnya ketika khatib perintahkan fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk, kita baca istighfar. Karena saat itu salah satu waktu doa yang mustajab. Doa yang sangat mustajab diantaranya adalah antara dua khutbah. Duduk. Kita mah kagak ya. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Khatib duduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Enggak salah. Cuman penempatannya kurang pas. Karena yang perintahkan oleh khatib apa? Istighfar. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baru baca salawat Nabi. Ya. Saya nggak mengatakan salah ya Pak ya. Cuman kurang pas. Karena yang diperintahkan oleh khatib adalah istighfar. Yang kedua, ketika membaca ayat innallaha wa malaikatahu, kita baca salawatnya di mana, Pak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di situ ya baca salawatnya ya. Allahumma shalli wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lupa tuh baca salawat di situ. Padahal ayatnya innallaha wa malaikatahu, bahwasanya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat mereka semua bersalawat kepada Nabi. Itu baru berita, informasi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya, sallu alaihi wasallimu, bersalawatlah. Baru kemudian perintah dari Allah untuk bersalawat, maka baca salawatnya setelah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, baru baca salawat di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kagak salah sih ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli. Enggak salah. Ya, karena baca salawat dimanapun nggak salah. Cuman kurang pas ketika berkaitan dengan ayat ini. Malah ketika ada perintah dari Allah untuk bersalawat, kita lupa nggak baca salawat. Ya, harusnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Gitu. Jadi berdasarkan perintah Allah, kita laksanakan salawat, maka saat itu kita sudah melaksanakan taat kepada Allah, karena melaksanakan perintah dari Allah. Mungkin ketika orang bersalawat ketika yusalluna 'alan nabi, berdasarkan hadis, ketika disebut namaku, maka di situ bersalawat adalah tanda orang yang dermawan, bukan orang yang pelit. Ya silakan. Berarti baca salawatnya 2 kali. Pertama salawat karena mendengar nama Nabi, yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam. Baca salawat lagi sebagai bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak salah, sekali lagi bukan salah, tapi penempatannya yang kurang pas. Sama seperti tadi ketika duduk di antara dua khutbah khatib perintahkan kita beristighfar, kita baca salawat, ya. Harusnya ya bagusnya istighfar dulu, baru kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang keistimewaan salawat banyak Pak, sudah banyak yang dibahas, bahkan dalam Tanqihul Qaul sudah kita bahas. Tapi yang menjadi keistimewaan adalah kemarin pernah saya sampaikan di khutbah Jumat. Ya. Isra Mi'raj itu bagian salah satu pelajarannya adalah fadlun Nabi, keutamaan Nabi Muhammad SAW atas Nabi dan Rasul. Salah satu keutamaan Nabi Muhammad juga adalah bahwa salawat Nabi Muhammad SAW ini menjadi wasilah berkembang biaknya manusia. Kenapa? Karena mas kawin atau mahar pernikahan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dengan Bunda Hawa adalah membaca salawat Nabi. Dan banyak keistimewaan lainnya. Ya. Dan keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW ke atas Nabi yang lain berimbas juga
kepada keistimewaan umatnya. Di antara keistimewaan besar nanti di akhirat bahwa penghuni surga umat Nabi Muhammad itu syatru ahlil jannah. Penghuni surga nanti itu setengahnya adalah umat Nabi Muhammad, Pak. Masya Allah. Bayangin, surga yang luasnya beberapa kali luas dunia alam raya ini, setengahnya itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Yang pertama, bagi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk likafatin nas, seluruh umat manusia. Ya. Bahkan ada pendapat bukan hanya manusia, likafatin nasi wal jin, seluruh umat manusia dan jin. Bahkan ada riwayat sebenarnya bukan di zaman akhir saja. Sebenarnya ajaran Nabi Muhammad itu sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ini kan pendapat. Ya. Makanya kemudian ketika penghuni surga itu adalah setengahnya dari umat Nabi Muhammad, ini adalah bagian keistimewaan Nabi Muhammad. Makanya salah satu yang nanti dibanggakan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi dan Rasul nanti di hari kiamat adalah dengan banyak umatnya. Dan salah satu banyak umat dibanggakan ini wasilahnya adalah lewat pernikahan. Jadi nikah itu dalam sebuah keterangan, nikahlah. Karena nanti di hari kiamat Nabi akan bangga dengan banyaknya umat yang dimiliki oleh Rasulullah dibandingkan umat-umat Nabi terdahulu. Makanya setengah dari penduduk surga, penghuni surga nanti adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita termasuk, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kita masuk. Ya. Saya nggak dapat keterangan kalau neraka paling banyak. Kita mah bicara yang enak-enak aja ya. Ya, kita masuk surga begitu. Nggak usah mikir masuk neraka. Kalau kita mikir serem-serem nanti malah orang jauh dari agama kita. Gitu ya. Jadi enaknya kalau bicara tuh yang enak-enak aja bahwa oh ini pahalanya gede, pahala gede. Kan jadi orang tertarik. Jangan kemudian membicara tentang ancaman. Oh jangan begini dosa, ini bid'ah neraka. Gimana orang mau ngikutin atau mau ikut dalam agama kita gitu. Dakwah itu kan lebih bagus mengajak kepada kebaikan, bukan banyak memberi ancaman. Kesannya agama itu kejam. Dikit-dikit neraka, kejam amat sih agama ya. Kita kasih yang enak-enak aja supaya banyak orang tertarik. Kayak jualan obat, misalkan obat ini bisa menyembuhkan ini. Jangan obat ini nanti efek sampingnya begini, nggak bakal laku obat kita, Pak. Ya, karena yang diomongin efek sampingnya mulu, bukan khasiatnya. Itu. Kalau misalkan banyak neraka, mudah-mudahan kagak. Ya, insya Allah umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga. Ya, kan enak kalau gitu ya. Setidaknya kita punya harapan besar. Nah, kemudian yang terakhir di bulan Sya'ban itu ya ada satu malam yang istimewa, yaitu bulan atau disebut dengan nisfu Sya'ban. Makanya tadi tuh perintah untuk melaksanakan bersalawat kepada Nabi juga dalam satu keterangan itu perintahnya terjadi pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini banyak kalau bicara malam nisfu Sya'ban ini dalam ritual dan amalnya itu banyak perbedaan pendapat. Dan itu bukan sebuah kewajiban. Ini amalan sunnah. Cuman kadang-kadang karena ini amalan malam Sya'ban terjadi setahun sekali. Kadang-kadang tuh Pak kalau malam nisfu Sya'ban masjid penuh musola tuh. Ya, ngapain? Nisfu Sya'ban pada bawa air lah, pada bawa inilah, doa bareng lah. Giliran jamaah mah segitu-gitu aja gitu ya. Jadi amalan nisfu Sya'ban ini adalah bagian dari amalan yang baik. Karena malam ini ada banyak istimewa, termasuk malam yang mustajabah untuk berdoa. Mustajabah berdoa diantaranya malam pertama bulan Rajab. Kemudian ada malam disebut dengan Lailatul Qadar. Malam 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian satu lagi adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, ritual kita membaca surah Yasin 3 kali. Ini sebenarnya bukan dari Nabi tapi ulama, Pak. Ulama itu sudah meracik
meracik sesuatu berdasarkan pengalaman, pasti juga berdasarkan riwayat yang mendapatkan dari gurunya yang bermutasil sampai kepada Rasulullah, ya, cuma memang tidak termaktub dan tidak tertulis dalam kitab-kitab hadis, ya. Kemudian ulama membuat sebuah racikan. Apa racikannya? Di setiap malam nisfu Sya'ban, ba'da maghrib, baca surah Yasin 3 kali. Kenapa ke surah Yasin? Sederhana mikirnya, Pak. Karena kita sering baca. Jadi ketika kita baca udah enak, apalagi ada yang hafal. Untung surah Yasin, Pak. Coba kalau surah Al-Baqarah 3 kali, gempor, Pak. Kalau pikir positif kan begitu. Untung surah Yasin. Salah nggak baca surah Yasin? Baca Quran selama dibaca dengan baik nggak ada yang salah. Yang salah itu orang yang menyalahkan. Kayak tadi tuh, ancamanmu jadinya. Ribet jadinya kalau beragama penuh dengan ancaman. Selama itu Al-Quran yang kita baca, dan banyak dalil keterangan ketika baca Quran dapat pahala, maka silakan baca. Saya bisanya cuma surah Yasin, dia baca surah Yasin. Makanya ulama dulu membuat yang dibaca surah Yasin. Kenapa? Karena terkadang orang-orang tua baca Quran begini kagak bisa, tapi Yasin mah apal. Betul nggak, Pak? Banyak itu. Dikasih surah Yasin, dia bingung bacanya. Gimana bacanya? Ada surat Yasin. Tetapi ketika baca sampai Yasin, wal Qur'anil Hakim, dia hafal sampai akhir. Kenapa? Karena sering dengerin. Coba kalau ulama buat malam nisfu Sya'ban, baca surah Al-Baqarah 3 kali. Kelar jam berapa, Pak? 3 juz sekali baca. 3 juz sekali baca. Ya. Jadi positif begitu, ya. Dan Yasin adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran, hatinya Al-Quran, ya. Dan ada 3 permintaan khusus, ya. Sebenarnya banyak permintaan kita, cuman memang ada ulama merangkum permintaan khusus. Yang pertama dipanjangkan umur, sehat walafiat dan sebagainya. Yang kedua banyak rezeki, ya. Yang ketiga adalah disampaikan umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yasin. Dan salah satu doa yang bisa dijadikan wasilah untuk mustajabah doanya kita, dan itu bisa merubah takdir, ya, yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah karena karena ada satu perbuatan. Yang pertama adalah doa, yang kedua amal soleh. Doa, kata sebuah hadis, tidak berubah takdir kecuali doa. Yang kedua amal soleh. Apa amal soleh kita? Amal soleh kita membaca Al-Quran, surah Yasin, baca itu kan amal soleh. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi dikabulkan. Ya, menjelang puasa Allah limpahkan rezeki yang banyak, kan begitu. Ya. Makanya malam nisfu Sya'ban menjadi malam yang istimewa. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi Rasulullah bersabda, yattali'ullahu ila jami khalqi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami khalqi illa lil musyrikin aw musyahinin. Jadi bahasa yuttali itu Allah datang. Tapi datangnya bukan berarti fisik, karena Allah ada, tidak terikat dengan tempat dan waktu, karena tempat dan waktu itu ciptaan Allah. Jadi bukan berarti secara fisik Allah datang kepada makhluknya, tetapi ada kalimat disebut takwil ini bahwa mungkin bisa jadi rahmat Allah, bisa jadi ampunan Allah, ya. Secara tekstual bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah akan datang menemui hambanya, ya, menemui seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Ngapain? Ya, pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban Allah akan datang kepada para makhluknya, fayaghfiru li jami'i khalqihi, lalu kemudian Allah mengampuni seluruh makhluknya. Jadi siapapun yang minta ampun di malam itu akan Allah ampuni, kecuali illa li musyrikin aw musyakhinin, kecuali orang yang menyekutui Allah, al-musyakhin. Siapa musyakhin? Musyakhin adalah orang yang saling bermusuhan. Makanya malam nisfu Sya'ban
Selain kita ngumpul doa, kita saling maaf-maafan. Mungkin pernah sakit hati, mungkin pernah bermusuhan, ya. Apalagi habis pemilu nih, ya, beda pilihan. Tetangga sebelah sama sebelah beda pilihan, kagak mau negor, ya, atau keluarga mungkin. Nah, kesempatan nanti nisfu Sya'ban insyaallah jatuh tanggal 24 Februari, Pak, malam Ahad. Ya. Kesempatan itu 10 hari habis pemilu. Kali baik pilihan si A menang, pilihan si B kalah. Ya udah nggak usah musuhan lagi. Tetap baik siapapun presiden, kita gini-gini aja gitu. Kali berantem gitu, presiden menang jadi komisaris BUMN gitu. Boro-boro, apa ya? PRW tetap jadi PRW, ya kan? Nggak naik jadi menteri, ya. Gara-gara dukung habis-habisan. Ya. Kadang-kadang kita lebih hal-hal tersebut fanatisme apapun membuat sesuatu yang gak masuk akal gitu ya. Permusuhan apa sih, dapat apaan, paling cuma 200.000 paling ya, sama minyak sebotol lah ya, lagi musim itu. Permusuhan, lu dapat apa emangnya begitu. Pilihan silakan, kita punya hak memilih ya, silakan. Siapapun yang kita pilih silakan. Kita punya harapan silakan. Mudah-mudahan pilihan saya benar ya. Indonesia dipimpin oleh yang saya pilih, mudah-mudahan bisa lebih maju, lebih baik, ada perubahan dan seterusnya. Tetapi ketika harapan kita tidak terjadi, memang takdirnya begitu. Ya udah, mau jadi apa lagi? Ya, yang penting kita sudah berusaha melakukan sesuatu yang sesuai dengan keyakinan kita. Nah, di nisfu Sya'ban yang masih bermusuhan gara-gara pilpres dan pemilu misalkan atau urusan lain, ya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa peristiwa atau ada apa di bulan Sya'ban yang sungguh luar biasa ini, mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran berharga buat kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin wa fa'an ya karim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana waghfir ذنوبنا واقض حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق وله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.